Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Silver, warna yang paling susah buat disambung atau disol. Poin penting apa aja biar warna ini nggak belang? Langsung ke videonya. Jadi kali ini kita kedatangan expander ultimate warna silver yang lecet di bumper sebelah kanannya. Tapi di bagian bumper yang lainnya tuh bagus ya. Jadi kita coba cat atau sol di bagian yang lecet ini aja. Yang pertama seperti biasa kita masuk ke dempul. Nah sebelum dempul poin pentingnya sih harus diamplas dulu ya biar dempulnya melekat. Di video ini saya nggak ngebahas detail untuk proses repaintnya ya, karena yang mau saya share ke kalian itu poin-poin pentingnya biar si cat silver ini tuh nggak belang. Karena untuk detail proses repaint dari awal sampai akhir sudah saya buatkan di video sebelumnya. Nah ini seperti biasa setelah dempul diamplas, lalu setelah amplas ini kita naik ke epoksi. Poinnya yang penting dempulan ini itu tertutup sama epoksi. Sama jangan lupa untuk ditutupin dengan koran atau plastik agar bagian lain itu tidak kasar kena semburan dari epoksi ini. Oke, sekarang kita skip lagi, kita lanjut ke proses cat dasar. Nah, poin yang penting itu ada di sini guys. Jadi kalau untuk warna silver itu usahain cat dasarnya itu semirip mungkin dengan cat jadinya. Malah kalau bisa cat dasar ini warnanya sama dengan cat jadinya. Kalau seandainya pakai cat dasar yang lebih muda atau lebih terang, sebenarnya dilihat hasilnya itu dari depan tuh bagus guys. Tapi pas kita rubah angelnya, kita lihat dari samping, warna yang dihasilin itu bakalan belang, jadi kelihatan lebih terang. Emang karakter dari cat warna silver emang seperti itu ya guys. Dilihat dari angle yang berbeda, dia bakal mancarin sinarnya itu yang berbeda. Terus gimana kalau seandainya cat dasarnya kita pakai silver yang lebih gelap? Satu, nanti cat jadinya itu bakalan susah nutupnya. Terus yang kedua, kalau seandainya kita lihat dari samping tuh pancarannya bagus, cuma pas dari depan kelihatan banget belangnya. Oke, kita skip lagi, kita masuk ke cat intinya. Nah, poin pentingnya di cat inti ini, kalau kalian mau dapat hasil cat yang halus, kalian bisa amplas cat dasarnya pakai amplas yang halus. Di sini saya pakai amplas nomor 2000. Jangan kalian amplas saat cat jadinya. Karena apa? Kalau untuk warna silver ini paling sensitif sama goresan amplas guys. Misalnya kita amplas cat intinya sebelum naik ke pernis, nanti pas pernisnya kering itu bakalan kelihatan banget goresan amplasnya. Terus usahain cat inti itu benar-benar nutupin cat dasarnya biar catnya ini nggak belang. Soalnya emang kalau silver ini emang sering bikin pusing ya, apalagi kita ngesol di bagian pinggirnya aja seperti di video ini. Terus untuk tipsnya lagi, karena ini kita sol di pinggirnya aja, di lapisan yang terakhir itu kita harus gradasi ke bagian yang nggak kita cat. Tujuannya biar dilihat dari samping itu nggak bakalan belang. Oke, sekarang dari cat inti mungkin cukup, kita langsung masuk ke proses vernis. Di sini saya vernis itu seperti biasa 3 lapis. Cuma ada satu poin penting nih yang mau saya share ke kalian di vernis ini. Karena saya ngecat itu nggak satu panel ya. Jadi ada poinnya di akhir video. Emang kalau dari sisi pengguna warna silver ini sih paling enak ya menurut saya. Jadi silver sama grey metallic itu paling gampang lah perawatannya. Tapi kalau seandainya dari sisi painter atau tukang cat, ini warna yang bener-bener sering bikin pusing. Soalnya yang tadi udah saya bilang, beda warna dasar dia belang. Terus kena amplas dikit, goresannya juga kelihatan. Beda seperti warna lain, misalnya contohnya warna putih lah. Dari sisi pengguna, warna putih juga sebenarnya gampang ya perawatannya. Cuma emang kalau warna putih itu sensitifnya ke cahaya matahari. Jadi warna putih itu cenderung gampang berubah warna jadi agak kuning. Makanya kalau misalnya kalian punya mobil warna putih, siap-siap tuh harus punya garasi yang tertutup.
Terus misalnya di warna hitam. Nah, warna hitam ini emang agak susah perawatannya kalau buat pengguna. Kena debu dikit kelihatan, kena gores tangan dikit kelihatan. Makanya kalau kalian punya mobil warna hitam, di sela-sela handle pintu itu pasti ada goresan-goresan tangan kalian tuh. Kebalikannya dari sisi painter atau tukang cat, warna hitam ini enak banget. Mau hitam solid atau metalik, kita tuh nggak perlu mikirin warna cat dasarnya. Soalnya warna apa aja kalau dihajar hitam pasti jadinya hitam. Paling kesulitannya itu malah ada di saat poles. Kalau seandainya polesannya itu nggak mateng, dia malah kusem. Apalagi sebelum kita poles itu biasanya kan saya amplas. Kalau seandainya nggak mateng tuh, bekas amplasannya tuh bakal kelihatan banget kalau dicat warna hitam. Kalau seandainya kalian pengen tahu cara poles bodi mobil warna hitam, bisa cek videonya di atas ini nih. Saya udah buatin videonya. Oke, sekarang lanjut lagi ke videonya. Ini tuh proses terakhir dari clear coat-nya. Ini lapisan ketiga ya guys. Nah, poin pentingnya di sini bisa disimak di bagian atas ini kan kita nggak pernis ya. Jadi untuk sambungan terakhir itu kalian wajib buat pernis ini tuh lebih encer. Terus goyangan spray gunnya ini harus cepat biar pernis ini itu nggak nangis atau ngeler. Soalnya proses ini tuh penting banget ya, cuma emang agak susah. Kalau kita nggak pakai proses ini, nanti sambungan pernis tuh bakalan kelihatan banget dan ngasilin warna silvernya ini bakalan belang. Nah, untuk hasilnya nanti saya zoom buat di bagian ini di akhir video. Bisa dilihat di video ini semua ujung pernisnya itu sambungannya kita spray pakai pernis yang sudah diencerin ini. Tujuannya biar pernis yang baru ini menyambung dengan pernis yang lama. Jadi cat itu nggak bakal kelihatan belang. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kesimpulannya aja. Yang pertama, kalau seandainya kalian ngecat itu cuma di sol, pernisnya itu nggak satu panel, di bagian ujung ini wajib kalian encerin atau dibuat gradasi seperti ini. Nah, ini video untuk zoomnya setelah saya poles. Bisa dilihat di bagian ini yang tadi kita sambung gradasinya. Di sini tuh nggak kelihatan ya tumpukan dari pernis yang baru sama yang lama. Padahal bagian atasnya ini emang nggak kita pernis, apalagi kita cat. Jadi bisa dilihat pernis yang lama itu menyambung sama pernis yang baru. Terus kesimpulan yang kedua tadi juga udah saya jelasin di bagian cat dasar ya, yang mempengaruhi hasil warnanya. Nah, di mobil ini juga ada bagian yang belang nih. Posisinya itu ada di pintu depan. Coba kita lihat ya. Nah, kalau dilihat dari samping sebenarnya warnanya tuh sama. Bisa dilihat dari pancarannya tuh sama. Cuma di posisi tengah ini sebenarnya tuh belang. Biar lebih jelasnya coba kita rubah angle kameranya itu dari posisi depan, bukan dari samping seperti ini. Nah, ini kita rubah angle-nya dari depan. Mudah-mudahan kelihatan ya sama kamera ini. Di sini kita zoom, perhatiin di bagian tengah ini. Bisa dilihat bagian tengah ini tuh udah pernah disol ya atau dicat. Nah, menurut saya kesalahannya itu ini ada di warna dasarnya. Pasti warna dasarnya itu lebih mudah, terus cara spraynya juga dia kurang tertutup ya. Jadi pas kena sinar langsung dari depan kelihatan banget cat dasarnya itu keluar warnanya. Ini bukan cat jadinya yang belang, soalnya kalau cat jadinya yang belang mau dilihat dari samping kiri, depan atau kanan itu juga udah pasti kelihatan belang. Kita bandingin sama pintu belakangnya ini yang belum pernah di repaint, jadi masih original. Bisa sama-sama kita lihat ya untuk warna silvernya ini merata. Nah, di sini coba kita pause dulu. Saya mau nunjukin karakter cat dari warna silver ini. Bisa dilihat di bagian ini terang dan bagian ini itu gelap, dan di bagian yang ini itu cenderung berwarna silver agak kemerahan ya. Ini yang ngebuat warna cat silver ini susah disol, terus ngebuat painter di luar sana juga pusing ya kalau ngegarap warna silver ini, termasuk saya. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi yang belakang. Ini yang bagian yang saya cat. Kita lihat sama-sama
Dan ini bagian atasnya yang nggak kita cat, pancaran warnanya itu sama. Dan untuk bagian yang ke arah pintu memang warnanya sama ya, soalnya kita cuma pernis sampai ujung bagian ke arah pintunya. Oke Sobat YouTube, sekian dulu video dari saya. Jika ada penyampaian salah, mohon koreksinya bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, atau komen video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.